Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah dinamika populasi ikan kita. Pada materi kali ini kita akan mencoba mempelajari lebih dalam tentang bagaimana membedakan dari sebuah stok. Apakah ikan satu dengan pada spesies yang sama yang berasal pada dua lokasi yang berbeda, apakah masih satu stok atau beda stok? Nah, ini ada beberapa cara untuk membedakan tersebut. Yang pertama dengan analisis kekerabatan spesies. Jadi di sini informasi data yang dibutuhkan adalah data DNA. Jadi kemudian di sini adalah pendekatannya genetik filogenetik ini. Jadi kita akan mendapatkan tabel filogeni di sini. Ini informasi inputnya adalah hasil dari data DNA. Kemudian yang kedua itu dengan metode kekerabatan spesies dan geografis. Di sini dengan pendekatan numerikal taksonomi atau entesis. Nah, di sini ada software khusus tertentu namanya software entesis PC ini. Nah, di sini data dan informasi adalah data morfologi dari ikan-ikan sampel tersebut. Nah, kemudian kita akan membangunnya kepada pohon filogeni ini. Kemudian yang ketiga adalah morfometri dengan analisis faktor kondisi. Di sini bisa iso atau alometrik, atau di sini dikenal dengan hubungan panjang berat. Jadi di sini data yang input yang dibutuhkan adalah data panjang dan berat ikan. Kemudian di sini akan mendapatkan apakah ikan tersebut pada stok yang sama atau tidak. Kita akan coba membahas satu-satu. Yang pertama adalah dengan pendekatan genetik atau dengan filogenetik. Filogenetik di sini merupakan salah satu cabang dari biologi yang berhubungan atau mempelajari serta juga menentukan hubungan evolusioner atau juga pola keturunan. Di sini kelompok organisme. Filogeni ini merupakan sejarah evolusi kelompok organisme yang saling terkait. Hal tersebut diwakili oleh pohon filogenetik, ya, yang menunjukkan bagaimana spesies tersebut terhubungan satu sama lain dengan nenek moyang yang sama. Pohon filogenetika ini atau pohon evolusi ini merupakan diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi dari antara berbagai spesies makhluk hidup berdasar kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik dan atau genetika. Jadi yang di sini terutama untuk genetika. Ya. Kemudian klasifikasi filogenetik ikan ini bertulang belakang. Ini contohnya ya untuk klasifikasi filogenetik ikan bertulang belakang. Ini merupakan klasifikasi filogenetik ikan yang bertulang sejati dan didasarkan pada filogeni yang disimpulkan menggunakan data molekuler dan genom untuk hampir 2000 ekor ikan. Ini contoh. Kita bagaimana melihat filogeni dengan data DNA ini? Kita bisa melihatnya di Banggen yang dirilis pada web ini, www.ncpa.nlm.nih.gov ini. Metode kooperatif filogenetik ini menggunakan informasi tentang hubungan historis ya, garis keturunan untuk menguji hipotesis evolusi. Jadi tahapannya adalah dengan ekstraksi DNA, kemudian dengan PCR ya, polymerase chain reaction, kemudian
elektroforesis dan sequencing. Nah, salah satu hasil penelitian yang menggunakan metode ini ya oleh Nuba Jatnezar Akbar ini et al. Ini dia mengkaji kajian filogenetik ikan tuna sebagai data pengelolaan di perairan sekitar Kepulauan Maluku. Nah, dan di hasil penelitian tersebut akhirnya dia mendapatkan tabel filogenetik ikan tuna sebagai berikut di perairan sekitar Kepulauan Maluku. Bahwa dari data tersebut ini dia menunjukkan bahwa jarak genetik tuna mata besar dengan tuna sirip kuning ini 0,09, sedangkan tuna masa besar dengan tuna alalunga sebesar 0,21 dan tuna masa besar dengan tuna alalunga dan cakalang ini. Di sini ini menunjukkan jarak kekerabatan. Nah, salah satu data untuk mendapatkan banggen itu kita bisa ke web ini ya, NCBA ini. Selanjutnya dengan pendekatan entesis ini, entesis numerical taxonomy and multivariate analysis system. Entesis sendiri ini merupakan software. Tapi sebenarnya ada beberapa software yang juga bisa untuk menganalisis ini. Ini merupakan program yang dibuat untuk melakukan analisis kekerabatan. Jadi di sini adalah data dan informasi yang dibutuhkan adalah variabel yang diamati adalah karakteristik morfologi yang meliputi bentuk dan warna tubuh, karakter sisik, karakter spesifik sirip tubuh, bentuk garis rusuk, bentuk sirip ekor, letak mulut, panjang tubuh seluruhnya, panjang tubuh baku, tinggi badan, dan tinggi batang ekor. Nah, itu. Ini salah satu contoh penelitian yang menggunakan itu untuk entesis ini untuk ikan Leochnatidae. Ini di sini akhirnya bisa mendapatkan beberapa cabang spesies. Ya, jadi kita bisa melihat di sini spesiesnya dari famili Leochnatidae ini. Ini penelitian yang menggunakan metode ini, studi kekerabatan ikan famili Cyprinidae yang tertangkap di Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, ya, di jurnal Scripta Biologica ini, di sini. Kemudian selanjutnya ini yang metode yang ketiga dengan hubungan panjang berat. Di sini pengambilan data dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan memilih lokasi yang mewakili. Ini maksudnya sampel ikannya ya. Kemudian ikan-ikan yang tertangkap dikelompokkan berdasarkan spesiesnya dan diukur panjang dan bobot. Karena ini akan menghitung hubungan panjang dan beratnya. Pengukuran panjang dilakukan menggunakan panjang dari ujung mulut ke ujung ekor atau disebut dengan total length, total panjang. Pengukuran bobot tubuh diukur secara utuh untuk menghitung bobot total ikan menggunakan timbangan. Ini salah satu jurnal yang menggunakan metode ini, hubungan panjang berat ikan keperas di Sungai Telang, Desa Bakam, Kabupaten Bangka. Ini hasilnya. Jadi apakah dari hasil tersebut masuk alometrik atau isometrik? Nah, untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.